minasan, konnichiwa. Hai, o genki desu ka, minasan? Hai, watashi wa genki desu. Watashi wa genki desu. Jadi saya baik-baik saja. Saya harap kalian semua selama di rumah aja dalam keadaan sehat. Jadi bisa mengikuti pelajaran meskipun dari rumah, kita tetap bisa belajar melalui video. Jadi saya buat video ini khusus untuk pengajaran, khususnya saya mengajar bahasa Jepang. Kalian bisa panggil saya Devi atau Devi Sensei. Ya, jadi materi yang akan saya jelaskan ini adalah untuk kelas 3, dimana materi kelas 3 pertama yang bertema, saya langsung masuk saja ya ke temanya, yaitu Watashi no Uchi. Apa itu Watashi no Uchi? Jadi saya tulis Watashi no Uchi. Ya, watashi wa nan desu ka? Watashi wa saya desu. Jadi watashi adalah saya. Ja, segini. No itu adalah partikel, yang mana artinya partikel kepemilikan. Kemudian uchi itu artinya rumah. Ja, korekara watashi no uchi itu artinya rumah saya. Jadi ini rumah, kepemilikan, saya, kepemilikan, kemudian rumah. Jadi diartikan rumah saya. Ja, kyou no jukyo wa watashi no uchi ni suite. Jadi materi kali ini tuh mengenai watashi no uchi. Untuk pertama-tama saya akan tampilkan beberapa kosakata yang berkaitan dengan tema ini. Jadi untuk kosakatanya saya tampilkan berikut ini. Kalian bisa mencatatnya. Watashi no uchi, rumah saya. Hajimemashou. Mari kita mulai. Atarashi kotoba, kosakata baru, tempat. Uchi, rumah. Heya, kamar tidur. Daidokoro, dapur. Shokudo, ruang makan. Ima, ruang tamu. Niwa, taman atau halaman. Toire, toilet. Ofuro, bak mandi. Atarashi kotoba, kosakata baru, benda. Komputer. Terebi, televisi. Eakon, AC. Rajikase, radio. Reizouko, lemari es. Senpuki, kipas angin. Dengwa, telepon. Iron, setrikaan. Sentakuki, mesin cuci. Hondana, rak buku. Sofa. Teburu, meja. Bedo, tempat tidur. Kabin, vas bunga. Isu, kursi. Oke, jadi yang tadi saya tampilkan itu adalah untuk kosakatanya berupa nama tempat dan nama benda yang biasanya ada di dalam rumah. Jadi itu adalah kosakatanya dalam bahasa Jepang. Jadi setelah kalian mengetahui kosakatanya, saya harap kalian mengingatnya. Kemudian selanjutnya adalah membuatkan kalimat. Bagaimana menyebutkan benda-benda tersebut di dalam rumah. Jadi pola kalimatnya dalam bahasa Jepang itu adalah seperti ini. Jadi saya sudah tuliskan.
Baik, ini adalah pola kalimat yang pertama. Di sini ada KB, maksud saya adalah kata benda. Jadi kata benda, kemudian tempat, tadi apa saja contohnya? Seperti daidokoro, dapur, kemudian ada ima, ruang tamu, kemudian ada heya, kamar tidur, dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan partikel ni. Oke, kalian jangan bingung, ini ada dua, yang atas dan di bawah. Ini maksudnya ini dengan penulisan hiragana, kemudian yang ini tulisan Romawi biasa. Jadi saya ulangi, dari kata benda, KB kata benda, kemudian diikuti tempat. Contohnya seperti daidokoro, ima, heya, dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan kata benda lagi, itu adalah bendanya. Ya, bendanya contohnya seperti komputer, kemudian ada senpuki, kipas angin artinya, atau kabinnya artinya vas bunga, dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan ga arimas yang artinya ada. Jadi pola kalimat ini untuk menjelaskan keberadaan benda dalam ruangan di rumah. Jadi saya beri contoh di sini ya. Contohnya adalah heya ni bedo ga arimasu ya. Yang artinya heya tadi apa? Heya wa nandesu ka? Heya wa kamar tidur, ni yang berarti di, kemudian bedo artinya tempat tidur, ga arimasu ada, berarti kalimat ini bermakna di kamar tidur ada tempat tidur. Oke, saya ulangi. Di kamar tidur ada kasur. Oke, jadi heya ini tempat, kemudian diikuti ni, bendanya, bedo, kemudian diikuti ga arimasu. Oke, bagaimana? Mudah? Bukan? Ya. Ini adalah pola kalimat satu ke pertama yang menjelaskan keberadaan benda dalam suatu tempat. Oke, kalian bisa catat pola kalimat berikut ini. Ya, jadi untuk selanjutnya kalian harus berlatih membuat kalimat dari kosakata lainnya selain dari contoh yang saya berikan. Oke, berikut saya tampilkan contoh kalimat. Nanti kalian buatkan kalimatnya. Jadi ini seperti latihan kecil. Nanti kalian buatkan kalimatnya dari latihan berikut. Saya akan tampilkan. Oke, jadi ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini ada kalimat, ada watashi no heya ni terebi ga arimasu. Itu contohnya. Yang bermakna di kamar saya ada televisi. Oke, saya ulangi. Watashi no heya, kamar saya. Kemudian terebi, televisi. Diikuti ga arimasu yang bermakna di kamar tidur saya ada televisi. Jadi tugas kalian hanya tinggal menggantikan kata yang berwarna hitam ini, dua berwarna hitam ini dengan kata A dan B. Oke, saya contohkan yang pertama. Misalkan daidokoro, kita pindahkan sini, daidokoro ni, kemudian ada diikuti rizoko, berarti daidokoro ni rizoko ga arimasu. Saya ulangi, daidokoro ni rizoko ga arimasu. Yang bermakna di dapur ada lemari es. Oke, sampai sana bagaimana? Kalian tinggal mengganti kalimat di bawah dengan kosakata di bawahnya, ima diikuti eyakong, kemudian watashi no heya diikuti oleh bedo. Jadi silahkan kalian berlatih dengan kosakata ini. Setelah kalian berlatih dengan kosakata tersebut dan membentuknya menjadi kalimat, kalian harus mencari tahu juga makna dari kalimat tersebut.
Baik, selanjutnya adalah latihan kedua untuk pola kalimat pertama. Jadi dalam latihan ini ada berbentuk tanya jawab. Biasanya ada yang Q dan A. Jadi yang Q adalah yang bertanya. Contohnya, Anasang no hea ni terebi ga arimasu ka? Kemudian jika jawabannya iya, maka berikan jawaban hai arimasu. Akan tetapi kalau tidak ada, maka jawabannya menjadi iye arimaseng. Nah, tugas kalian adalah mengganti kata yang berwarna hitam, anasang no heya dan terebi, menjadi kata yang ada di bawahnya. Seperti kata anata no heya dan diikuti komputer, kemudian kata ima diikuti eakong. Kemudian untuk jawabannya tetap, jadi kalian bisa pilih jawabannya antara ada dengan menjawab hai arimas dan tidak dengan iye arimaseng. Contohnya, oke, misalkan anata no heya anasang no heya diganti dengan anata no heya. Anata no heya ni, kemudian diikuti komputer ga arimasu ka? Oke, kalian bisa cari tahu itu maknanya apa. Kemudian apabila jawabannya iya, maka jawabannya menjadi hai arimas. Kalau jawabannya tidak adalah menjadi iye arimaseng. Oke, sampai di sini sudah paham? Begitu juga diikuti oleh kata selanjutnya. Tinggal kalian hanya perlu menggantinya saja. Oke, setelah kita berlatih dari pola kalimat yang pertama dalam membuat kalimat-kalimat lainnya, selanjutnya ini ada pola kalimat kedua, yang mana pola kalimat kedua ini adalah berfungsi untuk menjelaskan keberadaan benda lebih dari satu. Jadi yang membedakan di sini adalah adanya partikel to, yang mana yang berarti ini adalah dan. Oke, jadi pola kalimat tetap sama, dari tempat, kemudian diikuti partikel ni, kemudian benda. Jadi ini ada benda pertama, kemudian diikuti partikel to yang artinya dan benda kedua, lalu diikuti ga arimas yang artinya ada. Jadi ini untuk menjelaskan adanya benda lebih dari satu dalam satu tempat. Ya. Pola kalimatnya sama, yang membedakan hanyalah ada partikel to dan di sini ada benda kedua. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi saya tulis contohnya langsung ya. Ini ada ima. Ima adalah tempat yang berarti ruang tamu. Kemudian ni, diikuti ni, di, kemudian ada benda pertama. Ini adalah terebi. Terebi apa? Televisi. Kemudian ada to, yang partikel to artinya dan. Kemudian benda kedua yaitu sofa. Kemudian diikuti ga arimas. Jadi dari kalimat ini kita bisa pahami maknanya adalah ima apa? Ruang tamu. Di ruang tamu ada televisi dan sofa. Oke. Baik, saya ulangi sekali lagi. Ima ni terebito sofa ga arimas. Berarti artinya di ruang tamu ada televisi dan sofa. Oke, bagaimana? Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi ini ada ima, tempat, ima ruang tamu, kemudian partikel ni, benda satu, terebi, televisi, partikel to, dan kemudian sofa, benda kedua, dan ada ga arimas. Jadi di ruang tamu ada televisi dan sofa. Oke, mengikuti dari pola kalimat ini. Oke, untuk pola kalimat kedua bagaimana? Sudah bisa dipahami?
Oke, jadi selanjutnya saya akan juga menampilkan latihan kalimat untuk pola kalimat kedua ini. Jadi nanti tugas kalian sama seperti latihan sebelumnya. Kalian hanya perlu mengganti kata tersebut dan membuatnya ke dalam bentuk kalimat. Kemudian kalian mencari tahu makna dari kalimat yang sudah kalian bentuk dari kata-kata yang sudah saya berikan. Oke, berikut saya tampilkan latihan membuat kalimat dari pola kalimat yang kedua. Oke, latihan kalimat pertama dari pola kalimat yang kedua. Jadi di situ ada contoh yang pertama, watashi no uchi ni terebi to reizouko ga arimasu. Oke, jadi di sana ada yang kata yang berwarna hitam. Di situ ada terebi to reizouko yang artinya televisi dan kulkas. Jadi secara arti dalam kalimat semuanya itu adalah di rumah saya itu ada televisi dan lemari es. Jadi watashi no uchi ni terebi to reizouko ga arimasu artinya di rumah saya ada televisi dan lemari es. Jadi tugas kalian tinggal mengganti posisi terebi to reizouko tersebut dengan pasangan kata di bawahnya. Tinggal menggantinya dengan eakong to reizouko, kemudian mengganti dengan komputer to sentakuki, dan mengganti dengan terebi to rajikase. Jadi setelah kalian membentuk kalimat dari kata-kata yang sudah diberikan tersebut, kalian harus mencari tahu makna dari kalimat tersebut. Oke. Jadi ini adalah latihan untuk kalian. Kemudian latihan kalimat kedua untuk pola kalimat yang kedua juga ini berbentuk tanya jawab, di mana itu dilambangkan dengan Q dan E. Jadi yang Q itu adalah bertanya. Contohnya, imani nani ga arimasu ka? Oke, jadi itu artinya di ruang tamu ada benda apa saja. Kemudian jawabannya, sofa to teburu ga arimasu, yang bermakna ada sofa dan meja. Oke, jadi tugas kalian itu tinggal mengganti kata yang berwarna hitam dengan kata di bawahnya yang ada yang A pasangan dengan B. Misalkan daidokoro berpasangan dengan senpuki dan reizuko, disesuaikan dengan pola kalimat yang di atasnya. Jadi kalian tinggal menggantinya dengan daidokoro ni nani ga arimasu ka? Kemudian jawabannya menjadi senpuki to reizouko ga arimasu, yang bermakna di dapur ada apa saja atau ada benda apa saja. Kemudian jawabannya ada kipas angin dan lemari es. Begitu pula dengan kata selanjutnya. Oke, jadi ini adalah latihan kalimat. Setelah kalian membuat kalimat seperti biasa, kalian harus mencari tahu makna dari kalimat yang sudah kalian bentuk tersebut. Baik, tugas yang tadi atau latihan tadi adalah latihan terakhir yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Jadi saya bisa katakan materi yang dapat saya sampaikan kali ini cukup sekian, dan saya harapkan semua materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, dan apabila kalian masih kurang paham, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya. Dan saya harap meskipun kalian belajar dari rumah, kalian tetap bisa belajar bersungguh-sungguh seperti kalian belajar saat di sekolah. Jadi saya harapkan semangat belajar kalian agar tetap meskipun kalian belajar mandiri di rumah masing-masing. Jadi saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selamat. Baik, terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan ucapan arigatou gozaimasu minasan. Arigatou gozaimasu minasan.